Ketika bank sentral mulai tapering betulan lebih drastis dibanding sekarang, atau mereka mulai menaikkan bunga, dalam jangka pendek banyak orang ketakutan. Tadi saya bilang, ditakuti ini akan menghancurkan ekonomi. Tapi kalau seperti saya bilang tadi, sebetulnya mereka menjalankan hal seperti itu untuk membuat ekonominya tumbuh berkesinambungan jangka panjang. Artinya global ekonomi akan lebih stabil dan prospeknya baik untuk jangka waktu yang panjang. Jadi setelah kejutan tadi hilang, mungkin sebentar, kalau hitungan saya sih, kalau orang pintar mungkin 2 minggu udah selesai itu kejutannya di financial market, orang akan melihat posisi positifnya. Artinya ketika global ekonomi bagus, biasanya kita juga bagus. Ekspor kita meningkat, ekonomi aktivitas kita meningkat, ya sektor finansial juga bagus, perbankan juga untungnya meningkat, permintaan kredit meningkat, harusnya itu sesuatu yang positif sekali. Kalau kita lihat sejarahnya, ketika Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga di tahun 2015, kita pernah menurunkan suku bunga loh, dari 2015 sampai dengan 2018. Mereka naik terus ke arah 2%, kita turun dari sekitar 7 ke arah 4%, tanpa menyebabkan fluktuasi yang terlalu berlebihan di nilai tukar rupiah maupun di pasar finansial. Justru ekonomi kita tumbuh amat baik pada waktu itu. Jadi seperti saya bilang tadi, kebijakan fiskal, moneter maupun apa yang ada di LPS tidak didikte oleh kebijakan di Amerika Serikat. Kita lihat kondisi ekonomi kita seperti apa. Selama kita menjalankan kebijakannya konsisten sesuai dengan inflasi yang terjadi maupun proses pertumbuhan kita di sini, harusnya kita masih mempunyai ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maupun di sektor finansial, walaupun ada kejutan di pasar global. Ekonomi kita didrive oleh sebagian besar domestic demand, mungkin mendekati 80%, globalnya lebih kecil dari itu, hanya 20%-an. Jadi walaupun ada gejolak di dunia, kalau kita jaga yang 80% tadi, ya ekonomi kita akan baik-baik saja. Jadi kuncinya di kita sendiri. Nasib kita bukan di tangan global, bukan di tangan Amerika Serikat, tapi di tangan kita sendiri. Jadi saya optimis kita akan tetap maju tahun depan. Terkait dengan, kita beralih ke prognosa soal tren perolehan premi penjamin LPS di akhir tahun 2021 dan ekspektasi di tahun 2022 seperti apa, Pak? Kita bersyukur, Mas, LPS dari waktu ke waktu income-nya naik terus, sementara pengeluarannya relatif terbatas karena sistem finansialnya juga masih bisa dijaga. Jadi setiap tahun kita dapat 15 sampai 20 triliun. Tahun ini kekayaan kita mencapai 160 triliun. Dan tahun depan kita ekspektasi premi bisa meningkat 15,7 triliun lagi, atau naik sebesar 8,95%. Tapi total dari premi dan dari income dari investasi kita, yang dari dana yang ada, itu akan lebih dari 20 triliun, jadi 22 triliun lebih. Jadi tahun depan 2022 aset kita sudah mencapai 180 triliun lebih. Sepertinya besar kalau untuk satu institusi, tapi kalau disuruh menjaga seluruh sektor finansial, itu enggak besar-besar amat. Jadi kita tetap was-was kalau ada bank-bank yang jatuh di tahun-tahun depan. Tapi melihat perkembangan ekonomi seperti sekarang dan arahnya ke depan, saya sih optimis uang saya akan tetap utuh. Jadi saya cukup happy. Pak, terkait dengan gambaran program kerja dan juga inovasi yang LPS susun untuk tahun 2022 mendatang seperti apa, Pak? Kami melakukan banyak kegiatan untuk meningkatkan servis kami ke masyarakat. Yang paling utama adalah kami membuat SCP atau Single Customer View. Ini semacam pengumpulan database dari perbankan dari masing-masing nasabahnya, sehingga kita tahu resiko yang kami hadapi dari waktu ke waktu, sehingga kalau ada apa-apa kita bisa bergerak dengan cepat dengan informasi yang lengkap. Kami juga membuat integrated core system, pencanggihan sistem komputer kami, sehingga kami bisa memonitor dengan baik, berkomunikasi dengan baik internal maupun eksternal, sehingga kami bisa mempercepat servis kami ke masyarakat. Yang lain juga, kalau program kerja kami akan tetap memperpanjang tadi
relaksasi terhadap keterlambatan pembayaran terhadap premi LPS. Itu yang utama saya pikir. Dan yang paling penting adalah kami terus mempromosi kepada masyarakat untuk mengenal LPS. Kalau dulu LPS dikenal sebagai malaikat maut, dalam pengertian kalau LPS datang berarti banknya mau bangkrut. Kita mau rubah bahwa LPS adalah sahabat masyarakat. Artinya apa? Kalau ada LPS sekarang, uang masyarakat aman di bank.